balik lagi di podcast Minotaur dengan gue Josephine Arleta dan gue Philo Sebastian. Mau ngeteh apa hari ini kok? Kita hari ini mau ngeteh. Ini teh apa ya? Gue lupa. Pokoknya ini enak, tapi Kevin gak suka. Gue ingetnya gitu. Iya, karena rasanya herbal banget ya. Iya. Mau lagi Kevin? Jangan. Kevin asam lambung. Stop dulu. Oke. Ntar aja. Teh bunga aman lah nanti. Iya, teh bunga harus aman. Kalau nggak asam ya. Iya. Mawar harusnya aman deh. Mawar aman. Cuman memperlancar apa kok kata? Pencernaan. Pencernaan ya. Wih, kental banget ya. Iya dong. Pekat. Padahal udah di review. Jadi bisa dong. Cheers. Oh ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Kita kan nggak suka gimmick. Masih wangi dan enak. Nggak cair ya? Iya nggak cair. Tapi akan lebih enak kalau kita nggak endorse. Oke. Jadi, kok kenapa sih udah nggak bikin konten horor lagi? Iya. Banyak yang nanya loh. Banyak yang nanya kenapa lu malah bikin konten yang non-horor gini. Sampai Filo sekarang horornya mana filo horornya? sampai sekarang DM itu penuh sampai hari ini. Kan kemarin gue lagi sedikit cerita kan, yang gue Iya. diganggu. Kita syuting podcast 2 minggu lalu diganggu. Terus semuanya berasa lagi. iya, padahal kan udah bilang, oh ini podcast non horor ya, tapi tetap proses syutingnya itu pasti ada horornya selalu. Iya, ada aja. Tapi gue tuh bukannya Enggak, hari ini nggak ada amit-amit. belum. Kan nanti tamunya, Tamunya siapa? tamunya siapa? Iya kan? Ya. Jadi gue tuh bukannya nggak mau bikin konten horor lagi, tapi gue merasa gue perlu rehat sejenak dari konten horor dikarenakan wadahnya sudah tidak ada. Orang tuh suka nanya soalnya kayak, loh kok channelnya berubah? Nggak berubah loh, bukan berubah. Angkanya aja udah beda. Ini kan 40.000 sekian. Jadi gimana ya ngomongin angka ya? Iya. Aduh. Karena mereka nggak ngeh kan ada tulisannya kan. Ini channel kedua. Mereka tuh nggak ngeh ini channel kedua. Yang kemarin kan ratusan K, yang ini puluhan K. Ya bersyukur masih ada lah ya. Iya. Masih nggak nol-nol banget. Nggak nol banget. Tapi gue mikirnya, gue juga manusia loh. Gue juga punya hal-hal yang mungkin gue tertarik atau gue suka bahas. Misalnya kayak film kah, hobi kah, dan lain sebagainya. Orang tuh suka lupa kalau gue tuh manusia normal juga. Walaupun diganggu hantu ya. Oke. Jadi bukan karena lu udah nggak indigo lagi nggak bikin horor. Nggak gitu. Gangguan tetap ada. Mau itu channel udah dihack 2 kali juga tetap aja diganggu hantu, tetap ketempelan. Tapi kan lelah nggak sih? Gue tuh penasaran tahu rasanya kayak konten creator lainnya. Apalagi yang beauty, yang cewek-cewek misalnya. Yang kayak, Kak, lipennya apa? atau maaf, konten creator kayak gadget-gadget misalnya. Kameranya pakai apa sih, Kak? Oh, stylenya bagus deh. Gue tuh nggak pernah digituin anjir. Nggak pernah gue. Lalu pertanyaan yang datang ke lu apa dong? Misalnya gue lagi ke mall ya. Terus ada orang ngeh, itu gue gitu. Mereka tuh bisa kayak, Itu film. Yang bisa lihat hantu. kan anjing ya? Capek ya? Oh, Kayak, Kok aku tuh tadi mau nyapa, tapi aku lihat muka Koko lagi serem, jadi aku nggak jadi. tapi itu sering sih. Bahkan pas bareng gue juga lu berapa kali digituin ya? iya kayak yang kayak gini. Iya. Kayak babi ngepet gue. Tapi yang paling menurut gue paling ini berarti itu bukan gimmick ya kok? Diganggu hantunya. Ya kalau menurut gue kan, kalau gue bilang, iya bukan, kayak pede banget, aneh kan? Iya. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke perspektif penonton sih, menurut mereka gimana. Tapi itu bisa sampai ratusan K kan berarti banyak yang merasa, oh relate nih. Iya. Atau oh percaya gitu. Di luar dari ada yang nggak percaya, itu urusan mereka. Benar. Tapi emang beneran sih orang kita diganggu hantunya rame-rame. Balik lagi, menurut lu, menurut dia, menurut yang lain beneran. Yang buat yang lain mungkin Kita nggak. tanya Sally yang nggak punya pengalaman sama sekali. Punya kan kemarin. Baru kan? Pengalamannya baru kan? Iya. Nggak trauma ya Sel ya? Masih hadir. Gue jadi lu nggak mau dateng Sal, capek. Nggak. Kita kalau syutingnya santai-santai aja kok. Cuma nanti tamunya dukun, Cal. Skill, profesinya Spill. Tamunya Iya, tip iya. gitu. skill tuh tamu ya.
Berarti selama ini berarti ya udah ya masih diganggu ya, nggak hilang kan yang digoyang enggak kan? Enggak, justru kan tamunya dukun nanti buat sekalian pembersihan. Oh, Oh, terselubung. Ini memang selalu seperti itu kan. Gitu. berarti selama lu konten berapa lama ya berarti? Udah 8-9 tahun kayaknya. Iya 89. Ih kok kalian hafal sih? Ih. Kan gue penonton lo dulu. Iya, kita kan dari penonton. Penonton ya Pin ya, tiba-tiba join tim. Iya. Iya 89 tahun. Terus lu selama itu kan banyak tuh collab-collabnya ya nggak sih, Pin? Iya. Banyak tuh collab-collabnya. Dari banyak profesi Mm-mm. sampai ada pernah sama ini kan, aktor juga kan yang Insidious. Oh iya, aduh siapa sih Nenek namanya? Insidious. Siapa ya? Yang Russell Crowe. Crow. kurang tahu nanti ada aja fotonya. Iya. Itulah pokoknya. Itu orangnya. Iya. Kan pasti banyak tuh cerita-cerita yang mungkin seru atau lagi ada yang kurang mengenakan gitu dari semuanya gitu, yang on cam maupun off cam gitu. Ada nggak sih cerita-cerita yang bisa lu bagiin mungkin yang off camnya gitu yang menarik? Ada banyak sih, tapi kalau disuruh cari salah satu yang paling menarik, cerita ketika gua awal kenal sama Bang Radit. Kenapa tuh? Karena cerita dia tuh yang paling panjang gitu loh. Misalkan kalau gua collab sama orang, sekali collab udah selesai. Collab Iya. udah selesai. Kalau sama dia tuh ketemu, kenal, ada cerita horor. Udah lama gak ketemu, setahun kemudian ada lagi pengalaman horor. Setahun kemudian ada lagi kasus, Phil tolong gitu. Kayak gitu kan jadi kayak wow, panjang ya. Sampai jadi segmen kan dia. Iya. Apa? Paranormal Experience apa gitu. Ya Iya. rumah dia berhantu itu ya. Iya. Jadi gue tuh awal kenal sama Bang Radit tuh karena kita sempat satu manajemen. Oh ya? Iya. Oh iya, pada nggak tahu ya? Nggak tahu. Iya, gue sempat satu manajemen sama Bang Radit. Saat itu ada Armuh juga, Cinderella, Jeffy Adiguna, dan konten creator lawas lainnya lah. Iya. Ya mereka kan sekarang udah om tante-tante kan. Emang lu enggak? Kan aku masih 29. Iya. Ya, dikit Iya. lagi lah. Ah, Kalau dibanding kita ya. Iya, jauh lah, jauh. terus akhirnya kenal sama mereka. Suatu hari kita diundang buat hadir dalam sebuah acara creator di Thailand. Wih, Iya. Di situ akhirnya kita pergilah ke Thailand bersama-sama tuh. lu Bang Radit. Gua, Bang Radit, ada WG juga. WG baru dibentuk kalau nggak salah. Jadi masih member-member lama. WGY. Iya. Oh, oke. Terus kita nginep di sebuah hotel tua bagus. Bayoke. Apa? Bayoke. Enggak, udah nggak ada. Oh, udah tutup. Bukan tutup lagi, diruntuh tanah, diluluh serem lantakan. Nah itu hotel memang agak horor dan angker menurut gua. Tapi itu sebenarnya hotel bagus. Ah. Terus pas kita nginep sana, ternyata ada beberapa kejadian-kejadian tak terduga. Salah satunya pada saat gua nginep, Bang Radit itu kamarnya ada gangguan. Jadi kayak kalau nggak salah lampunya mati beberapa kali. Terus ada kayak suara ketok gitu loh di kamarnya itu. Lalu akhirnya dia nyoba panggil resepsionis, minta tolong buat perbaiki dan lain sebagainya. Tapi ternyata suara nggak bisa. Jadi kayak tetap gangguannya ada, lampunya mati-mati gitu loh. Ih, serem banget. Nah, yang bikin horornya adalah Bang Radit bilang, dia kan nggak sensitif ya. Dan dia setahu gue juga agak skeptis saat itu. Dia cerita kalau dia lihat ada bapak-bapak, sosok bapak-bapak duduk di bangkunya. Bangku di ruangan dia. Sebentar, bukan bapak-bapak, sorry. Dia kayak sekilas ngeliat bayangan kalau nggak salah. Tapi dia nggak ngeliat apa-apa. Yang bilang bapak-bapak gue. Sorry. Itu kan cerita bertahun-tahun lalu ya. Gue lupa. Oke guys. Iya maaf. Jadi dia ngerasa ada seseorang yang kayak matiin lampu atau apa. Cuma dia masih berusaha mikir logis kan. Gue yang bilang, Bang, ada bapak-bapak di situ. Tapi dia cuma duduk doang, nggak ganggu. Oh, gue jadi keinget. Kayak cerita-cerita gini yang kalau nggak dibahas tuh gue lupa. Karena si bapak-bapak itu tuh cuma duduk begini doang, emang duduk aja Di meja. di bangku. Maksudnya yang ada mejanya itu yang Iya. yang kalau di Meja, hotel biasa bangku gitu kan. Iya, dia duduk begini. Ih, serem banget. Terus. Bagi gue itu nggak serem karena itu beda lagi sama makhluk yang jahil di kamar itu. Jadi memang di hotel itu banyak makhluknya. Oh, ini bukan bapak-bapaknya yang matiin lampu berarti? Bukan, dia diem doang, dia nggak ganggu. Nah, terus gue cerita gitu kan, ya udah akhirnya
Kalau Bang Radit fokusnya, oh gue keganggu nih nggak bisa tidur, akhirnya dia pindah kamar. Dia nggak mikir itu hantu atau apa tuh nggak, karena dia masih agak-agak skeptis saat itu. Terus karena satu manajemen, sempat juga akhirnya bikin konten yang, sempat ramai banget. Gue unboxing Oija yang gue beli di Amazon. Zaman dulu kalau mau beli barang di website luar negeri itu agak susah. Itu yang masukin YouTube lama ya? Iya, karena debit di Indo itu agak sampah. Visa sama Mastercard-nya itu nggak bisa dipakai buat belanja luar negeri. Di Indo aja kadang nggak bisa tau. Iya. Kayak kemarin gue mau booking hotel, inget nggak? Iya, yang gue bilang nggak bisa. Nggak bisa. Ya, memang harus pakai CC kan. Iya. Dan di situ belum ada, gue nggak mau nyebut brand, kartu debit yang berfungsi kayak kredit, yang si J, si D, si B, itu tuh belum ada. Dan memang belum pada masanya. Akhirnya kita unboxing, kenal, konten dan lain sebagainya. Hingga suatu ketika. Nah, jeng. Cerita Vilo nggak tuh? Gua diajak buat collab sama Bang Radit bikin, memerankan seorang karakter. Kalau nggak salah dia nama seriesnya tuh Squishy Berhantu. Tahu ya? Tahu. Anjing udah lama banget ya itu ya? Iya. Iya. Jadi itu ada gua, satu lagi siapa sih yang main Squishy? Ricis. Oh iya Ricis. Terus ya udah kita bikin konten di sana karena pulangnya kemalaman dan dulu masih agak-agak ya mau naik ojol juga walaupun udah rame masih agak takut ya. Karena kan ojol masih nggak sih disukai sama ojek konvensional saat itu ya. Iya. Masih baru gitu. Oh Phil udah nginep aja udah kemalaman kata dia gitu. Bahaya gitu. Nginep gua syuting kan gua kayak wah rumahnya bagus ya. Wah 3 lantai gitu kan. Tapi bentar, kok lantai 2-nya sepi. Itu di tempat yang lu tinggal berarti? Iya, jadi dia tuh lantai 2-nya tuh kayak ruang tamu gede, terus ada dapurnya. Dapurnya tuh yang Island. iya, Tengah-tengah kan? Iya, yang di tengah. Terus ada taman halaman kosong. Kamar gue di pojok. Nginep lah gue di situ. Gue masuk kamarnya, bintang 3 nih gue liat. Bintang 4 dong. Terus gue melihat WC-nya bagus ya, tapi kok kayak nggak ada Hawa. tanda kehidupan tuh nggak ada. Dan telinga gue berdengung dengan sangat kencang. Jadi buat yang nggak paham, dengungan telinga kiri gue tuh nggak bisa dimatikan hingga saat ini ya. Jadi dari gue kecil sampai gue sekarang, telinga kiri gue tuh untuk ngebedain tekanan energi dari makhluk itu, entah itu jumlahnya, kuat lemahnya, jaraknya itu. Dan itu kenceng banget, Pin. Sekencang itu. Jadi gue nggak nyaman untuk tidur. Ketika gue merem, gue ngeliat ada tatapan dari halaman itu. Halamannya itu kayak lantai 2, tapi ada kaca, tau gak sih? Halaman. Jadi halamannya itu kelihatan kayak taman kecil bolongan. gitu. Iya. Bolongan ke bawah kan? Enggak. Tamannya di lantai 2. Lu tahu yang gue maksudkan, Bin, tapi gue kira tuh satu pohon besar, satu lantai, 3 lantai. Dia gitu. tamannya di lantai 2, ada pohon di situ. Jadi Itu pohon yang sering dikontenin Bang Radit bukan? Yang di tengah-tengah. Gua nggak inget ya. Bambu kuning nggak sih? Iya kan ya? Yang pohon bambu kuning yang pernah dikontenin Bang Radit. Ada kacanya bukan? Ada. Ada. Itu. Dekat tangga. Iya. Oh iya itu. Di Iya, situ. iya. Terus Yang ini ya. Piung. terus Emang pengen nyari kerjaan lu, Pin. terus gue ngeliat tatapan itu kan gue lama-lama jadi nggak nyaman gitu. Sampai akhirnya gue mengambil kesimpulan, oh pantesan ada etannya. Kamar lu nyaman, lantainya satu lantai itu bersih dan nyaman buat nongkrong, tapi jarang ada yang tinggal. Lalu Lu ke toiletnya sih itu nggak apa-apa? aduh lucu banget sumpah. Not itu WC orang, Not. Maaf. Maaf ya guys. Maaf ya, bentar gue terdistraksi gara-gara coba zoom. Klik. Nah, oke. Jadi setelah itu gue bukan dengar kabar apa ya. Setelah itu Bang Radit nikah. Ya. Nikah, gue diundang, gue dateng sama Anissa Aziza. Ya. Iya. Kanisa. Terus setelah dia nikah sama Anissa, gue inget banget malam pertama, kedua, ketiga sampai kelima si Anissa ini tiap malam telepon gue, nangis. Oh. Oke. Jadi dia bilang, Phil, temenin gue, please temenin gue, abang belum pulang.
Katanya gue tiap hari diganggu di sini. Gue ngelihat ada orang, gue ngelihat ada tangan, lampu dimatiin. Loh kok gangguannya jadi ekstrim? Kaget dong gue. Dan gue nggak ngerasa makhluk di sana itu kuat dan sampai bisa ngelakuin gangguan seperti itu. Karena ada pernyataan dari Anissa yang justru bikin gue kaget ya, ketika dia bilang, Phil, gue seumur hidup tuh nggak pernah lihat. Jadi gue kaget ketika gue pindah ke rumah ini, gue lihat sejelas itu, Phil, tolongin gue harus gimana. Hari ketiga, dia masih nangis-nangis telepon gue. Gue inget banget, itu gue lagi syuting sama Evos. Phil, tolongin, Phil, bentar ya, nih gue syuting dulu, ntar sejam lagi baru gue telepon, gue bilang gitu. Jadi gue cuma bisa nenangin, lu jangan takut, lu jangan gini. Tapi orang lagi takut ya gimana ya? Nggak bisa lah. Iya, tapi kan itu satu-satunya cara yang gue bisa berikan. Iya. Karena entitas ini tuh jadi makan energinya dan bisa menampakkan diri dan ngasih gangguan karena makan rasa takutnya itu. Selama lu nggak stop ngasih makanan, mereka akan terus ganggu dan ganggu. Akhirnya sampai telepon gue nenangin, gue ingetin, abaikan, anggap itu apa gue kayak gitu kan. Terus Bang Radit besoknya telepon gue, Phil, sorry ya, istri gue ganggu mulu, sorry banget. Abis dia udah bingung harus telepon sama siapa dan ngomong ke siapa gitu. Katanya dia percayanya sama lu doang, gitu. Terus kayak, yang dia telepon kan juga penakut ya. Yang hari-hari diganggu ya. Iya, cuma saat itu kan bedanya, at least gue bisa membedakan ini bahaya atau enggak. Iya. Ini serem atau enggak. Dan akhirnya gue ngasih saran, yang tadi, sebisa mungkin ruangan-ruangan yang nggak kepake itu lampu nyalain dulu. Jadi jangan dibiarin terlalu lembab atau terlalu sunyi lah. Gue bilang kayak gitu. Seenggaknya kayak ada kehadiran manusia lah di situ. Betul. Sampai akhirnya kita dipertemukan kembali dalam sebuah campaign. Nah, dalam campaign ini kita promosi film horor, gue lupa apa Sajen gitu judulnya. Kita promosi film horor di sana. Terus kan promo Sajen ya. Otomatis ada gimmick, ada Sajen dong. Iya. Oke. Terus gue kayak, ini setan lo yang pergi nih. Oh, lu kasih sajen di rumah? Maksudnya bawa sajen? Bawa Sajen, dan kan promo film judulnya udah Sajen kan. Gak mungkin dia bawa susu teh jeruk. Jadinya ini dong, feng shui dong, bukan Sajen kan. Akhirnya dia promo itu, setannya ngumpul lah. Makan, padahal nggak ada niatan atau intensi memberi makan. Nggak dinyalain juga? Apa Nyalain dong, Nyalain, kan gimmick. Kan promo film horornya, apa saja, gue inget banget ada sajennya soalnya. Jadi itu dibawa ke rumah Bang Radit ya? Karena promonya di situ, syutingnya di situ. Syutingnya di situ. Itu memperparah mereka nggak gangguan? Iya, terus ada dukun-dukunan juga yang jadi karakter buat pas promonya itu. Iya. Ya kan mereka pada tahu ini acting kan? Kan dikasih makan nih gitu kan. Terus gue akhirnya balik lagi gue ngasih saran buat yang lantai 2 itu sebisa mungkin jangan dibiarin gelap. Karena tadinya tuh selalu gelap. Gue kira setelah 2-3 minggu itu ceritanya kan membaik ya. Membaik, akhirnya muncullah konten-konten si Paranormal Experience ini. Iya. Rumah Bang Radit ternyata berhantu, segala macam, rame kan. Iya. Gue kira case close. Awalnya gue kira case close. Dan itu kan gue masih di Jakbar. Dari Jakbar itu gue pindah ke Gading Serpong. Tangerang Selatan. Berarti itu udah beda waktunya selang setahun 2 tahun, gue nggak inget. Gue pindah ke Gading Serpong. Tiba-tiba Bang Radit telepon gue lagi. Ada gangguan lagi. Katanya, Phil, ini ada gangguan lagi. Gue nggak tahu ini anak pertama apa anak kedua, karena ada 2 kali telepon. Yang pertama gangguan pada saat dia punya anak pertama, yang Alinea ya. Iya. Alinea. Yang pertama ya. Yang pertama ada Alinea, yang kedua satu lagi, gue nggak tahu ini gangguannya di anak pertama atau anak kedua, gue nggak inget. Jadi ketika dia udah anak, terus dia harus renov rumah, dia tinggal di sebuah rumah di area Bogor kah, Sentul kah, Puncak kah, pokoknya area adem lah. Iya. Area agak alam. Di situ anaknya tuh nangis-nangis. Oh iya, tapi kan emang anak kecil kan lebih sensitif. Iya. Bukan karena dia bisa lihat juga kan? Iya, anaknya nangis-nangis, lihat ke arah tembok atau lemari something, gue nggak ingat. Dia cerita ke gue, Phil, ini gimana ya, lu ngeliat apa gitu kan. Terus gue bilang, wah ini ada jin lagi bang, ada cakarnya, wujudnya kayak gini. Terus gue nggak inget secara persis, tapi Bang Radit tuh
ada kayak semacam mengiyakan bahwa sebelum gue ngomong gitu ada orang lain yang ngomong gitu. Oh. Ah. Jadi terkonfirmasi 2 kali. Iya, terkonfirmasi 2 kali. Tapi Nah. tunggu, gue mau nanya, lu biasa kan nggak lihat dari Dispenser foto. gue emang gitu. nggak lihat dari suara plastik kok, Oke, terus. nggak lihat dari foto, biasa kan lihat dari foto atau video kan nggak bisa. Nggak bisa. Terus lu datang, Enggak, karena ini udah kenal. Beda. oh checkpointnya ya? Checkpointnya Iya, buat paham. yang nggak paham ya, gue tuh nggak bisa ngelihat makhluk itu dari foto atau video. Jadi ketika ada orang yang minta tolong ke gue langsung oper ke teman-teman gue yang bisa. Karena teman-teman gue ada beberapa nih, siapapun gue kadang lempar ke Pine, gue kadang lempar ke siapa gitu ya. Tapi spesifik khusus orang yang udah kenal sama gue, kadang itu tergambar. Kayak dia bukan dari foto, dia mungkin gini foto, tapi karena gue telepon, gue denger ceritanya, dari denger itu yang muncul gitu loh. Iya. Itu kayak cerita waktu gue ngonten sama Erika. Ah. Gue nggak dikasih foto, dia telepon nangis-nangis, lagi nyuap bakmi, sosoknya muncul depan muka. Paham. Akhirnya gue cerita kayak gitu. Berarti kan rasa takut yang dulu Anissa kubur muncul lagi. Iya lagi. Lalu akhirnya dia ketakutan lagi, gue ngasih saran dan masukan yang gue bisa sebisanya gue lagi. Terus sejak saat itu, gue ngelihatnya jadi kayak Bang Radit ini antara percaya dan tidak. Dan menurut gue ini bagian yang sweetnya ya. Karena ketika dia nggak percaya, gue ngeliatnya dia kayak, ya kayak bokap gue nggak percaya, nggak ada buktinya, gue nggak lihat. Gitu kan. Kita nyoba untuk mikir selogis mungkin lah ketika ada gangguan semacam itu. Tapi karena ini menyangkut orang yang dicintai, anjay, dia bukan lagi percaya bahwa hantu itu ada, tapi percaya bahwa istrinya tidak berbohong. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Karena ada orang yang nggak percaya, kekeh istrinya stres atau anaknya stres, menjauh dari keluarga. Itu yang mungkin gue alami semasa kecil ya. Bener. Kayak bapak gue nggak percaya, nggak ada itu panas dalam. Adem Sari bisa masuk kalau mau tuh ya, panas dalam mulu kata gue kan. Sampai akhirnya gue berhenti bercerita, gue berhenti bersuara karena tidak didengarkan. Iya. Ketika Bang Radit responnya adalah, oke, istri gue takut, istri gue nangis, ini valid. Dia takut, gue harus tenangin dia atau gue dengerin dia walaupun gue nggak percaya hantu itu ada. Saat itu ya, gue sekarang gue nggak tahu ya Bang ya. Sedangkan bapak gue nggak ada. Jadi gue jadi merasa apa ya, tekanannya itu udah rasa takut dan frustasi, putus asa. Terus gue harus kemana? Ketika gue takut dan nggak ada yang mau dengerin itu. Bener. Jadi ketika bokap gue udah mulai mencoba mendengarkan dan mempertanyakan kenapa kamu tidak pernah bercerita, ya respon gue adalah karena kamu tidak pernah mendengarkan. Iya lagi. Nah itu gue salutnya karena Bang Radit bukan cuma mendengarkan dijadiin konten. Dan membantu mencari solusi juga. Iya, membantu mencari solusi. Kayak dia tanya harus gimana ya? Soalnya gue nggak ngerti lagi, Phil. Ya wajar. Gak ada juga di buku kan? Iya. Ada. Itu yang menurut gue sangat teringat dan terngiang karena di balik sebuah cerita horor itu kadang ada sedihnya, ada emosionalnya, ada mengharukannya. Tapi ada takutnya juga karena sampai sekarang manajernya takut sama gue. Oh iya? Iya. Kenapa? Jadi kan manajer Bang Radit namanya Kapuput ya. Sejak saat itu setiap sesekali kan gue kayak misalnya 2 tahun lalu gue masih ada mampir. 2 tahun lalu gue mampir buat promo buku kan. Kayak di promo ini lumayan. Gue mampir lah ke rumah Bang Radit, promo buku pengakuan dosa, gue inget banget. Terus gue promo buku, tiba-tiba Kapuput udah ngechat. Phil, ntar udah sampai rumah jangan ngomong aneh-aneh ya. Ini rumah udah aman soalnya udah nggak ada gangguan lagi, jangan ngomong aneh-aneh. Dan dia tuh ada 3 kali kayak gitu. Setiap gue saat itu ke mampir gue rumah Bang Radit. Dan gue berusaha memaklumi itu. Karena ini kan berarti pertama dia percaya gue beneran bisa. Iyalah, baru dia ngechat lu kayak gitu dong. Kedua, dia beneran takut. Iya. Dan mungkin beneran pernah diganggu. Iya, karena memang gangguannya tuh sampai pembantu tuh ada yang pergi. Gue inget karena itu pernah jadi konten Bang Radit. Gue lupa yang mana, tapi beberapa karyawan ataupun yang ada di sana tuh terganggu. Iya. Sampai jadi konten. Nah, gue kalau ditanyain soal, kadang orang nanya kan, oh Phil yang di konten ini tau nggak?
gue nggak nonton, tapi kan gue karena gue tahu makhluknya yang mana, gangguannya yang mana, jadi ya buat apa Iya. gue tonton kan? Dan itu udah sering apa ya? Sering terjadi yang kayak gitu. Makanya kalau lihat responnya tim MLI juga mungkin kayak kemarin agak welcome ya. Kalau lu ya? Iya, karena pertama udah pernah. Dan lu juga gak banyak gimmick. Itu, biarkan mereka yang menilai kan, kayak Iya. gitu. Nah kadang tuh ada yang jadi interest, ada yang jadi takut. Karena terlalu serius gak sih? Terlalu Pembawaannya. serius. Kayak karena dia percaya, takut bahwa oh makhluknya beneran ada. Kalau menetap gimana? Kalau nempel gimana? Kalau gue diganggu gimana? Iya, gitu. Udah deh, sampai sekarang ya belum ada cerita-cerita lanjutan ya. Berarti kan lagi aman ya, bagus ya. Bagus. Harusnya aman sih. Kalau nggak aman, kontak aja. Pala kau. Lempar ke dia semua. Itu kan tadi cerita serius ya, yang cukup serius dan menyeramkan ya. Dari cerita-ceritanya ada nggak sih yang kayak lucu atau kayak itu mereka jadi kayak reaksinya jadi lucu setelah mengalami hal-hal tersebut gitu, Reaksi dari siapa? dari yang ngalamin gitu, Reaksi lucu. atau kayak jadinya malah Oh ada. Ada satu content creator yang sekarang lagi rame banget. Aku sebutnya namanya bodo amat. Ekjo. Jadi dulu tuh Ekjo masih jadi editornya Skinny Indonesian 24 24 ya? 21? Skinny Indonesia 24 ya. 21 kan? 21 bioskop gak sih? Oh iya 24. Oh iya. Dia masih jadi editor. Terus enggak. Dia udah jadi editornya JWS Bros. Oh. Gue lupa karena tempat tongkrongannya di situ kan. Ketemu lagi. Masih satu tongkrongan. Jadi kan gue tinggal di Jakbar. Nah di apartemen itu tuh ada Kira, Andi, Fixem, terus Skinny dan Ekjo. Ya, itu zaman YouTube awal-awal ya guys. Iya. Di mana kita masih nonton doang ya, Kita Pin masih ya? nonton doang. Kita nonton. Jadi base campnya itu di Jakbar, entah kita main MOBA dan lain sebagainya lah. Terus one day kalau nggak salah gue lupa, Ekjo entah mager pulang kah atau nggak ada kunci kah, gue nggak inget. Akhirnya dia minta, Phil, gue mau nginep dong, boleh nggak? Dia bilang, soalnya kayaknya nggak bisa. Gue lupa, intinya dia nggak bisa balik. Dia nginep lah di unit apart gue yang saat itu tuh hook dan full kaca temboknya. Di atas sampai bawah tuh kaca, jadi memang agak horor karena kalau malam kan berarti gelapnya langsung ceng-ceng gitu kan. Walaupun bisa ditutup tetap kelihatan. Intinya itu. Terus dia nginep lah di sana. Dia nginep. Dia cerita bahwa dia tuh nggak gitu percaya tapi penasaran. Kayak Coki lah. Nggak percaya, penasaran, pengen tahu dan suka ngedengerin lah kayak gitu. Terus ternyata pada saat dia tidur di kamar gua, jadi kan ada kayak kasur tambahan di bawah gitu kan. Dia tidur, dia kebangun kaget teriak. Kenapa? Katanya pas dia tidur, dia sempat merasa bahwa rohnya itu mau terbang lepas dari badan. Untung bukan gua. Untuk orang yang selama ini tidak pernah melihat dan kurang percaya, tiba-tiba ngalamin itu menyeramkan. Nah, rasa takut ini nyata karena inilah yang dialami oleh Anissa. Yang selama ini aku tidak pernah melihat. Surprise motherfucker gitu kan. Pasti kan setakut itu ya. Itu nggak lucu ya? Buat gue lucu soalnya. Dan di apart itu kan apartnya memang sangat berhantu saat itu ya. Jadi banyak banget cerita-cerita dari kreator-kreator yang datang, yang nggak percaya jadi percaya, yang nggak ngelihat jadi ngelihat, sampai ngedengar. Karena saat itu di apart yang sama, itu kali pertama Kevin Anggara melihat sosok kuntilanak di kamar gua. Dia nggak Rani. Iya, Itu di sana. di sana dan gua masih musuhan sama Rani. Ekjo, Kevin, yang ketiga yang ekstrim, Siapa? Fadil. Fadil Jaidi. Pada saat dia masih aktif konten Samsolese. Yang ketiga ya? Berempat. Berempat ya? 3 apa 4 sih? 2. Pot kayaknya. 4 ya? 4. Dia ngonten berempat. Mampir ke apart gua kan, dia kan senior gua di kampus, akhirnya kolektor, komedi kan, komedi dia ngomongnya agak-agak Oh, gue tahu yang galon dijatuhin bukan sih? bukan. Oh, bukan. Ini lebih serem.
Berarti itu gangguannya yang off Oh, cam. ini off cam, gangguannya off cam. On cam. Bahkan suara hantunya masuk. Yang cewek ketawa kok. Gue jadi yang galonnya jatuh. Cewek yang ngomong, aduh merinding. Aduh. Cewek yang ngomong hi. Jadi Kok nggak ada di ingetan gue ya? Ingat ya? Gue ingetnya galon jatuh. Iya. tenang, sebelum YouTube di hack udah gua archive kok. Oke. Doakan saja ya, kan nanti dibikin lagi ya channel horor ya. Jadi kita collab konten dan Fadil itu kan bawanya bercanda segala Iya. macam kan. Malangnya tempat dia bercanda ini nggak pas. Jadi dia ngomong-ngomong bercanda segala macem. Apart gue tuh saat itu apart baru banget. Jadi masih sepi, satu unit aja yang ngisi, satu lantai itu baru 3 unit yang keisi. Dan itu tuh gede, Pin. Terus dia cerita. Ini kaca, anggaplah ini kaca ya. Iya. Kaca bolong ke belakang kan. Iya. Jadi nggak mungkin ada orang Di atas muncul dong. di atas Iya. segala macam. Karena gue di lantai 20. Tinggi ya? Gue masuk ke lantai tinggi. Gue ambil lantai 20. Terus lagi ngobrol-ngobrol. Jadi di belakang mereka kaca ini. Kan mic-nya masih yang mic nembak ke depan kan, yang kecil bulat ke depan gitu. Ih, Lagi ketawa, semua diem. Saat itu gue belum punya tim. Jadi mau gimmick tidak mungkin. karena sendirian. Gua sendirian. Terus Samsolese 2, 3, 4 4, berlima tuh. Ya 5 malu. Sama lu. sama gua ya. Iya, bener sama gua berlima. Terus di konten itu mereka yang ketawa langsung terdiam. Suaranya masuk kamera. Sejelas itu. Jadi suara masuk kamera itu udah sering. Kalau masuk sosok udah hampir nggak mungkin. Susah. Gua nggak bilang potensinya nggak ada, tapi susah. Oke. Dan saat itu mereka kayak, oh percaya Phil bisa. Jadi kayak isu-isu dari gue collab sama siapa ada kejadian, atau ketemu sama siapa ada kejadian, itu akhirnya tersebar di antara para creator bahwa, oh Philo beneran bisa. Tapi kan gue bilang bisa ya, bukan berani ya. Beda konteks ya. Beda konteks. Bisa, ini kan memberani, karena gue ini kan ngonten juga mencari pertolongan. Iya. Sampai akhirnya bisa ketemu Jonarisa, Diary Misteri Sarah, Frisdi Herlin. Itu kan karena gue ngonten ini untuk mencari pertolongan. Bukan bisa, oh aku sakti, aku akan membantu kalian. Enggak. Tapi ternyata isu ini tersebar ke banyak content creator. Sampai mereka ini mencari pertolongan ketika terjadi sesuatu. Padahal lu aja yang nyari orang ya. Iya. Kayak, oke, mungkin gue nggak dapet pertolongan, tapi at least gue dapet jawaban. Gue harus gimana, gitu. Lalu akhirnya di situ itu yang bikin akhirnya gue sering banget collab sama orang-orang yang creator yang mungkin genrenya beda dan lain sebagainya lah. Walaupun endingnya mereka minta tolong sih. Berarti baik dari selama lu 8-9 tahun ini udah banyak korban lu ya. Itu banyak korban ya. Wah banyak banget. Baik itu yang on cam atau off cam. Jadi kadang mereka minta tolong, ya timbal baliknya ya. Ayo Phil ngonten, depannya dulu tuh. Ayo Phil ngonten, kayak surprise, ada kasus anjing, Loren Waren bangsat. Mungkin lu akan jadi penerus selanjutnya. Amit. Kemarin tapi konten. Konten. Iya. Jadi kalau udah ngeliat, oh collab-nya kok nggak match ya? Yang ini suka clubbing, yang ini enggak. Ini apa-apaan tiba-tiba collab kan nggak nyambung ya? Iya. Gitu. Ketika semakin tidak proper hasil kontennya, semakin itu berarti berpotensi, oh mereka minta tolong. Dulu. Sekarang kan udah nggak ada alasan minta tolong. Tapi ada alasan lain. Apa? Narot. Narot sekarang alasannya kan. Iya sih, emang tarot tuh oke banget sih. Filosofi tarot since 2015. Ceng. Klien 3 kali, ya? Iya. Bener kan 3 kali ya gue ya? Bener. 3 kali narot, 3 kalinya kan. Bohong. Gue putus gara-gara dia. Jangan gitu lu, parah banget. Berapa kali lu mutusin orang? Bikin orang cerai aja sering kan? Harusnya? Iya sih. Itu kan rahasia klien ya. Enggak rahasia Nggak dong. rahasia. Oh, nggak rahasia. Kan nggak bukan ada nama. orangnya. Oh, nggak ada nama ya. Iya, karena people divorce every day. Oke. Kayak bulan ber ini kan banyak yang divorce. Iya, aduh. Ya udah. Itu berarti, sih kejadian-kejadian. Berarti memang elunya sih yang Apa guanya? elunya lah, tetap elunya yang emang mungkin harus menolong mereka. Makanya dipertemukan juga kok.
Cukup. Gue muak dengan omongan itu. Karena tau gak sih ada orang-orang yang maaf ya, gue tau niatnya baik ya. Tapi niat baik yang tidak disampaikan dengan cara yang baik tidak akan pernah terasa baik. Ketika mereka toxic positivity yang kayak, Phil ini gift loh. Enggak. Kamu tuh dikasih ini ngomong orang. Anjing! Nggak mau, aku nggak mau Anjing. susah gitu ya kok ya. Bagaimana cara aku menolong orang lain ketika aku tidak bisa menolong diriku sendiri? Kan terakhir udah bisa. Ini masih ketempelan nih. Kan bisa kan? Apa? Habis ini. Oh ya habis ini. Habis ini. Jadi maksud gue kayak ya normal-normal aja lah. Nggak usah anggap gue terlalu horor dan nggak usah anggap itu terlalu gift karena ketika lu nyebut ini gift, gue dengernya tuh beban gitu. Kok siapa yang bisa nganggap lu normal? Kalau kita nongkrong aja begitu. Iya makanya. Dan itu nggak bisa dianggap orang normal. Betul. Wajar sekali mereka menganggap itu aneh. Paham kan tapi? Paham. Jadi ya orang-orang sebenarnya perlu ngeh juga lah kalau misalnya kok ngonten. Gue ngonten gak ngonten, gue tetap diganggu. Ketika orang-orang bikin kontennya judulnya udah paranormal experience, gue tuh udah paranormal life. Udah bukan paranormal experience lagi. Jadi di luar konten pun tetap ya. Iya, main Magic Chess Go-Go, ketempelan, nangis, goblok. Gitu. Oke, jadi pertanyaan kalian udah kejawab ya guys. Jadi jawabannya apa? Gue gak ngonten horor gara-gara Josephine. Hah? Biar diserang. Biar diserang. Bukan gara-gara gua. Aduh, suara gua sampai habis kan. Bukan gara-gara gua ya. Gara-gara dia aja. Capek. Iya sih. Intinya Kofilo capek, lagi mau rehat dari dunia perhororan. Ya rehat-rehat, syuting fix angker. Syuting rehat-rehat tapi penelusuran Prambors. Iya. Kan sesekali fun, terlalu sering muak. Jangan bersinnya susah. Iya. Terima kasih loh yang nanya, kan berarti mereka masih peduli dan nyari tahu ya. Jangan lupa nonton podcast Minotaur abis ini. Dan subscribe, nyalakan loncengnya, dan kalian masih penasaran sama cerita tentang horor, gue masih sering ngepost kok di Instagram, ataupun gue juga nulis novel dan cerpen, bisa kalian cerita berikutnya. Nantikan podcast kami berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Bye-bye.